Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas dan Mbak, kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi sebentar tentang jawaban kalian. Kemudian nanti baru Prof akan menyampaikan, membahas jawaban dari ini yang tepat gitu menurut Prof. Jadi karena beliau merasa ada jawaban yang spesifik yang perlu disampaikan, jadi saya kira itu perlu juga ya untuk kita belajar tahu jawaban yang pas untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik Prof, saya persilahkan untuk selanjutnya sesi ini. Mau ditanya-tanya dulu boleh? Oh gitu. Gimana? Atau dipanggil aja ya. Jadi gini, di-share. Supaya maksudnya bisa lebih interaktif gitu Bu. Ini asumsinya kalian udah punya semua jawabannya ya? Oke. Ya siapa? Paksa pasti. Sukarela ya, siapa yang mau menyampaikan dulu jawabannya? Nomor 1? Nomor 1 siapa? Yang mau jawab? Oke. Nomor 1. Coba. Ya. Bentar. Langsung jawabannya atau enggak? Apakah masalah kelangkaan? Terangkan dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi. Masalah kelangkaan adalah kondisi di mana permintaan suatu barang itu lebih banyak, namun barang yang tersedia itu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang ada. Kurvanya itu berbentuk begini. Oh ya. Sana muat nggak? Muat, Bu. Kelihatan kan? Kelihatan nggak teman-teman? Hah? Kelihatan, oke. Gini aja ada. Bentar, lupa. Nih. Ya. Insya Allah seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada barangnya itu di B, terus namun barang yang tersedia itu di titik ini. Jadi barang yang tersedia itu tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Yang masalah kelangkaannya sudah dijawab. Oke. Ini Mbak siapa namanya? Melia. Melia, oke. Ditandain loh yang mau jawab dan benar jawabannya. Dapat poin ya. Oke, untuk jawaban nomor 1, ini nomor 1 mau berapa orang Prof yang ditanyakan? 1 aja, oke. No, siap. Nomor 2, volunteer, siapa mau jawab? Nomor 2 mah apa ini? Terangkan 4 bentuk pasar barang. Yo, Mas. Sini ada yang bertiga ini mau yang belum
Yang belum dicatat, kamu udah dicatat tapi ya boleh mau ngomong aja. Boleh mas. Empat empat bentuk pasar barang, yaitu satu, pasar persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dan pembeli, barang homogen, mudah masuk dan keluar pasar. Yang kedua adalah pasar monopoli, yaitu suatu penjual tunggal mengendalikan pasar. Yang ketiga adalah pasar oligopoli, yaitu sedikit penjual menguasai pasar. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik, yaitu banyak penjual dengan produk yang berbeda dalam pasar yang tersegmentasi. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Nomor 2 sudah dijawab Mas Guspian. Nomor 3 sekarang siapa? Siapa mau? Oh ya. Silakan Mbak. Tiga keuntungan. Nama saya Marcella. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu 3 keuntungan sistem pasar bebas. Yang pertama yaitu fleksibel, yang kedua persaingannya itu mempromosikan persaingan antara individu dan perusahaan yang dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan inovasi. Yang ketiga yaitu pilihan konsumen. Sistem pasar bebas itu memberikan konsumen berbagai pilihan barang dan jasa yang dapat membantu mereka memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Sudah Bu. Yang pertama itu fleksibel. Sistem pasar bebas itu memungkinkan individu dan perusahaan untuk membuat keputusan tentang bagaimana mereka akan menggunakan sumber daya yang tersedia dan bagaimana mereka akan membagi sumber daya tersebut di antara mereka. Ya. Nomor 3 sudah, nomor 4 sekarang. Sini dulu, sini nggak ada. Nama saya Anissa Triapsari. Saya mau menjawab nomor 4. 3 aspek penting dari teori makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, inflasi. Menganalisis kenaikan umum dalam harga barang dan jasa serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Yang ketiga, pengangguran. Meneliti tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Oh ya, siap. Namanya siapa nih? Anissa. Oke. Yang mana Prof? Yang berminat menjawab nomor 3? 3, masih 3. Enggak mau. Yang mana sih? Soal nomor 4. Soalnya sama, nomor 3, yuk 3. Siapa tahu jawabannya beda. Ada yang jawabannya beda dengan ya, Neng, tolong Neng. Nama saya Nabila Taya. Izin menjawab nomor 4, apakah 3 aspek penting dari teori makroekonomi? Yang pertama itu ada masalah kelangkaan, yang kedua itu peranan ekonomi pasar mengatasi kelangkaan, dan yang ketiga peranan pemerintah. Terima kasih.
lagi. Come on. Sini, ada nomor 3. Loh, tadi kayaknya ada banyak yang mau jawab nomor 3. 3. 3, Mbak. 3 mau? Oh, iya. Soalnya apa sih? Nomor 3 bahas tentang kebijakan sistem pasar bebas. Bahas tentang kebaikan sistem pasar bebas. 1. Peningkatan efisien dan produktivitas. 2. Memperluas peluang ekonomi dan pertumbuhan. 3. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. Udah. Tiga kebaikan pasar bebas. Oke, sekarang nomor 4 lagi. 5. Nomor berapa? 4 ngambil lagi nggak apa-apa. 4 aja. Oke. Siap. Tiga aspek penting dalam makroekonomi. Yang pertama ada masalah kekurangan perbelanjaan, yang kedua penentu perbelanjaan, yang ketiga peranan pemerintah. Nomor 5. Siapa? Nomor 5, yuk. Nomor 5. Noval mau? Nomor 5, tunjukkan peranan ekspor dalam perekonomian. Yang pertama itu memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, mendorong inovasi serta transfer pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Sudah cukup? 3, 5, sorry, tunjukkan. Oke, nomor 6 sekarang. 6 mana? 6 ya. Assalamualaikum. Apakah kebijakan makroekonomi? Kebijakan makroekonomi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memengaruhi kinerja ekonomi secara agregat. Contohnya, menstabilkan ekonomi, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mendistribusikan kekayaan. Apa? Alat kebijakan. Mohon maaf, tidak ada jawabannya. Dicarikan dulu nggih, Prof. Kebijakan fiskal dalam yang kebijakan moneter, yang kedua distribusi. Ya, maaf ya, Prof. Nggih. Supply side policy. Oh, nggih. Nggih, matur makasih ya. Sampun. Makasih, Bro. Selanjutnya soal nomor 7. Saya Fitriana Tiara Wulandari, izin menjawab
Untuk soal nomor 7 yaitu bahas masalah pokok dalam pembangunan. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan, yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada kurangnya infrastruktur, dan kelima ada pendidikan, dan yang terakhir ada kesehatan. Sekian, Prof. Oke, sekarang soal yang ke-8, bagaimana menghitung? Saya Wiwi Ardiana, izin menjawab. Bagaimana menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita? Tingkat pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur melalui PDB, yaitu produk domestik bruto, di mana perhitungannya itu PDB real tahun ini dikurangi dengan PDB real tahun lalu dibagi dengan PDB real tahun lalu dikali 100%. Lalu bagaimana menghitung pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu sendiri dihitung dengan membagi total PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Sekian, Prof. Masuk jawabannya. Terus nomor 9, keadaan di sektor informal. Menguasai mic ini ya. Saya Sheila Amelia Putri, izin menjawab nomor 9, jelaskan keadaan di sektor informal. Untuk keadaan di sektor informal itu ada lemahnya dalam struktur permodalan, lemah dalam struktur organisasi dan manajemen, terbatasnya komoditi yang dijual, tidak adanya kerjasama antar pelaku sektor informal, pendidikan rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Terima kasih, Prof. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Apakah yang perlu dilakukan pemerintah untuk generasi Z? Yuk, terakhir siapa? Oke, siap, Prof. Siapa? Nomor 10? Idemu apa? Oke. Perkenalkan, saya Briliana, izin menjawab nomor 10. Apakah yang perlu dilakukan pemerintah untuk generasi Z? Yang perlu dilakukan pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat infrastruktur digital, menciptakan lapangan kerja yang dapat mendorong penciptaan dan mendukung wirausaha, memperkuat sistem jaminan sosial, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Terima kasih. Masih ada lagi? Mau? Nggak ada? Sini ada lagi? Satu lagi? Atau dua lagi? Nomor 10? Nomor 10 sebelah kanan kurang. Oke, sebelah kanan kurang. Sini. Ayo. Nomor 10. 10? 10? Masa kamu lagi nih? Jangan kamu lagi. 10 ayo nih. Gak apa-apa. Untuk jawaban nomor 10, peran pemerintah untuk apa yang dilakukan pemerintah untuk generasi Z? Yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan, itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Terus yang kedua itu ada teknologi dan inovasi, itu dengan mendukung akses ke teknologi dan mendorong inovasi untuk menciptakan peluang kerja baru. Terus yang selanjutnya ada kebijakan ketenagakerjaan, yaitu dengan menciptakan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja muda. Satu lagi yuk Mas, yuk. Masih sepi. Siapa yang belum, Mas? Mas ini Mustaqim. Bener kan? Kamu udah ngerjain belum? Yuk, mau memberikan saran? Udah ada? Mas-masnya pendiam semua ini. Siapa? Sudah kan, Danang? Mau lagi?
Tes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Andrianto. Mungkin beberapa kebijakan yang bisa diberikan oleh pemerintah terkait dengan edukasi tentang keuangan, yaitu memberikan edukasi keuangan kepada Gen Z tentang cara mengelola keuangan mereka yang baik, yaitu dengan mengedukasi terkait tentang menabung dan juga berinvestasi. Lalu ada meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi hambatan untuk masuk dan keluar pasar tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada memastikan Gen Z memiliki akses ke pekerjaan yang layak dengan upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Terima kasih. Baik, itu tadi 10 pertanyaan sudah dijawab, Prof. Ya, saya kira sekarang saatnya kami mendengarkan penjelasan Prof untuk jawaban yang tepat. Oh, pertanyaannya? Ya. Ya, besarkan sedikit. Ya, oke. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah kelangkaan? Masalah kelangkaan ini adalah suatu ketidakseimbangan. Itu adalah dalam bentuk yang sederhana. Masalah kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan di antara keinginan manusia. Jadi walaupun dia tak punya uang, dia punya keinginan, dengan faktor produksi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi permintaan yang ada melebihi daripada kemampuan dia untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan untuk mencapai apa yang diinginkan tersebut, maka masyarakat perlu berusaha. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Adik-adik kan mau menjadi sarjana. Tapi waktu SMA kan itu masih jauh daripada jadi sarjana. Jadi terus kemudian adik-adik berusaha untuk menjadi sarjana dengan belajar bersungguh-sungguh sehingga akhirnya menjadi sarjana. Ini satu contoh yang simpel mengenai masalah kelangkaan. Dan dalam perekonomian yang keseluruhan, mimpi orang jauh lebih banyak daripada apa yang dia dapat. Misalnya ada orang yang mau naik kapal terbang, tapi dia tidak bisa naik kapal terbang karena duitnya nggak cukup, maka dia akan berusaha untuk mencari uang, pada akhirnya naik kapal terbang. Ini intisari dari kelangkaan yang pada dasarnya mengatakan keinginan boleh melebihi faktor produksi yang dimiliki, dan oleh sebab itu untuk mengatasi kelangkaan ini setiap orang harus berusaha, setiap perusahaan harus berusaha menolong masyarakat untuk memenuhi keinginannya. Nah, dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi seperti yang ditunjukkan tadi, kita bisa menghasilkan dalam itu, misalkan masyarakat itu boleh menghasilkan dua barang, barang A dan barang B. Kemudian kurvanya itu menunjukkan batas maksimum dari barang A dan B yang bisa diproduksikan, sedang permintaannya berada di luar daripada kurva tersebut. Kira-kira jelas kan? Cukup yang pertama, jawaban yang seperti ini sudah cukup. Kemudian yang kedua, hilang. Itu sudah tepat sekali jawabnya di sana tadi. Yang mengatakan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Itu yang diajarkan dalam mikroekonomi ya. Ada nggak pasar lain di luar pasar ini? Adakah pasar lain di luar daripada 4 pasar ini dalam perekonomian? Jawabnya bagaimana? Adakah pasar lain di luar dari pasar ini dalam perekonomian? Nggak ada. Kan sudah dikatakan. Jadi berbagai jenis pasar itu dikelompokkan dalam 4 jenis pasar ini. Jadi dalam teori ekonomi kita menganalisa di 4 pasar ini, karena nggak ada pasar lain daripada pasar ini secara teori. Tapi
di dunia ini ada beribu-ribu pasar. Nanti beribu-ribu pasar itu bisa dikelompokkan satu persatu di dalam 4 pasar ini. Satu contoh, ada toko pakaian di luar sana, masuk pasar mana? Toko pakaian di sepanjang jalan itu ada toko pakaian misalnya. Dia masuk pasar mana Pak toko pakaian itu? Jadi sekarang aplikasinya ya, sudah tahu 4 pasar, tapi coba saya tes. Toko pakaian ya, ingat ya, pasar mana? Bukan. Persaingan monopolistik. Kenapa dia dinamakan persaingan monopolistik? Karena dia ada kekuatan monopoli. Ya, pasar pakaian tadi ada kekuatan monopoli. Mungkin barangnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang di pasar pakaian yang di sebelahnya, jadi orang itu membeli di pasar itu. Yang di sebelahnya ada yang lebih baik pakaian lain, orang membeli di sana. Jadi pasar di mana ada perbedaan barang itu dinamakan pasar monopolistik. Mana yang termasuk dalam pasar persaingan sempurna? Mana yang kita masukkan? Beri contoh satu pasar yang termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Dengan kuat, saya rasa betul. Ya betul. Pasar ikan tuh memang kita kan nggak tahu dari mana dia datang. Pasar ikan kiri sama kanan kan sama saja. Maka harga ikan cenderung sama. Ya, misalnya ikan bawal di kedai ini dan kedai itu sama. Kalau pakaian boleh berbeda. Di kedai ini 20.000 misalnya, di kedai sampingnya 25.000, masih ada yang beli 25.000. Tapi kalau bawal di sini 10.000, di sini 15.000, orang lari semua ke itu. Karena apa? Barangnya homogenis, sama, nggak ada merek. Beras, cabai, semuanya itu di pasar persaingan monopolistik. Yang oligopoli mana? Coba contohkan, tadi kan jawabannya dari situ, jadi saya menuju situ. Mana yang oligopoli? Pernah naik motor? Pernah naik motor? Itu oligopoli kan? Ada Honda, ada merek yang lain, tapi kan hanya sedikit perusahaannya kan? Dia merek-merek itu kan nggak sampai 20 kan? Itu berarti itu pasarnya pasar oligopoli. Monopoli yang mana? Ada di ruangan ini. Nah itu yang menghasilkan itu PLN. Jelas ya bahwa apapun kalau ditanya apa, misalnya sekarang saya tanyakan pasar restoran, pasar mana itu? Restoran, ada restoran di sini, ada di situ. Pasar mana? Bukan, restoran kan rasanya lain-lain. Nah, monopolistik. Jadi setiap jenis pasar itu kalau kita lihat kembali bisa dimasukkan dalam salah satu daripada 4 kelompok pasar tersebut. Oke, kita maju ke persoalan yang ketiga. Bahas. Nah, itu tadi siapa yang menjawab tadi yang bagus sekali? Dari sini kalau nggak salah tadi. Ya, siapa yang menjawab tadi? Yang nomor 3 dari sini kalau nggak salah tadi. Silakan. Ingatkan saya lagi, saya terlupa tadi jawabannya. Sana juga ada tadi kan? Nomor 3 tadi? Ya, silakan. Coba ulangi lagi, saya seret lupa. Tiga keuntungan sistem pasar bebas itu yang pertama tadi ada fleksibilitas,
yaitu sistem pasar bebas memungkinkan individu dan perusahaan untuk membuat keputusan tentang bagaimana mereka akan menggunakan sumber daya yang tersedia dan bagaimana mereka akan membagi sumber daya tersebut di antara mereka. Yang kedua yaitu persaingan. Sistem pasar bebas mempromosikan persaingan antara individu dan perusahaan yang dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan inovasi. Yang ketiga yaitu pilihan konsumen. Sistem pasar bebas memberikan konsumen berbagai pilihan barang dan jasa yang dapat membantu mereka memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Oke, itu jawaban yang baik. Dan kalau dipikir ya, mengapa Rusia itu gagal, hancur negaranya? Seterusnya, jadi berdasarkan jawaban ini, coba jawab. Mungkin belum lahir waktu itu mungkin ya. Waktu tahun 1990 Rusia itu berubah dari ekonomi perencanaan pusat kepada pasar bebas. Apa sebabnya? Karena dulu Rusia itu tidak bebas memilih seperti apa yang dikatakan tadi. Misalnya produksi, apa yang harus diprediksikan, perencanaan pusat yang menentukan, bukan kebebasan daripada pembeli dan penjual. Itu salah satu yang menyebabkan perekonomian komunis itu hancur karena itu. Maka waktu Cina mau ke pasar bebas, mula-mula miskin dia dalam perencanaan, dia berubah, yang saya ceritakan tadi, Deng Xiaoping itu, dia merubah kepada sistem pasar bebas. Dan ternyata pertumbuhan ekonomi juga cepat karena boleh menginvestasi, boleh menggunakan barang apa yang dia suka. Jadi kebebasan seseorang untuk melakukan satu mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya di mana-mana sekarang ekonomi selalu berdasarkan kepada pasar bebas. Jawaban itu cukup baik. Ketiga, keempat ya. Saya rasa juga dijelaskan dengan tepat, yaitu tadi tiga itu dikatakan, pertama masalah yang dihadapi, jadi masalah kekurangan permintaan, kemudian yang kedua teori-teori yang menentukan apa yang menjadi faktor yang menentukan perbelanjaan dalam perekonomian, dan kemudian yang ketiga adalah kebijakan ekonomi dan kebijakan pertumbuhan ekonomi. Jadi tepat dari apa yang dijawab. Yang ketiga tadi, keempat, kelima. Saya rasa yang dijawab di belakang itu sudah tepat. Boleh diulangi lagi, saya tak perlu menambahkan. Yang di belakang tadi sudah memberikan jawaban yang cukup baik. Diulangi lagi sekali, karena memang itu jawaban yang sangat baik. Kalau saya disuruh jawab pun nggak sebaik yang jawaban itu. Silakan. 3 bahas tentang kebaikan sistem pasar. Bukan, ekspor. Kan tadi yang menjawab ekspor kan sebelah sana tadi. Tadi adik pria tadi yang menjawab. Bagus jawabannya, saya mau dengar sekali lagi. Yang pertama itu memperluas jangkauan pasar, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional, dan yang terakhir itu mendorong inovasi serta transfer pengetahuan dan teknologi. Mengapa dikatakan mendorong inovasi? Karena ketika kita melakukan ekspor pasti pendapatan di pendapatan negaranya akan bertambah, jadi bisa menanggulangi inflasi, Pak. Inovasi kan tadi kan? Kan mengatakan inovasi. Inovasi. Bukan inflasi, inovasi kan dikatakan tadi. Benar, Pak. Jadi saya mau penjelasan mengapa ekspor menimbulkan inovasi.
mendorong inovasi serta transfer pengetahuan dan teknologi itu ketika kayak misalnya dari negara luar memberikan barang dan barang yang lebih modern ke negara yang berkembang. Jadi ada apa ya, sebuah inovasi gitu Pak. Ya, itu bukan barang yang akhir saja ya. Mesin-mesin yang lebih baik, mesin yang teknologi yang lebih baik, kemudian raw material yang lebih baik menyebabkan ekspor menjadi bertambah penting pada ekonomi. Dan mengapa tadi dikatakan ekspor menaikkan pendapatan nasional? Karena ini Pak, ketika kita mengekspor suatu barang ke negara lain, maka ada pajak di antara perdagangan dari dua negara tersebut. Nah, pajaknya itu nanti masuk ke pendapatan buat negara tersebut Pak. Oh, kalau itu jawabannya betul, penjelasannya kurang sempurna. Mengapa ekspor menambah pendapatan negara? Maksudnya bukan pendapatan dari pajak. Ekspor itu menciptakan barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri. Misalnya, apa itu barang yang diekspor ke, apa itu jasa yang diekspor ke luar negeri? Jasa yang diekspor ke luar negeri yang di Bali. Pelancong-pelancong datang ke Bali, itu namanya ekspor jasa. Ekspor barang, misalnya kelapa sawit diekspor ke luar. Kan akibat daripada memproduksi kelapa sawit, memproduksi jasa di Bali itu, jadi PDB Indonesia, produk domestik bruto Indonesia meningkat. Itu sumbangan daripada ekspor yang sebenarnya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu memperluas jangkauan pasar. Ya, itu hampir sama sifatnya dengan yang kedua. Jadi akhirnya dengan adanya ekspor, mula-mula mobil yang dibikin di Indonesia itu kalau dibuat di dalam negeri, misalnya dapat dijual 1000 unit, tapi dengan adanya ekspor kita bisa mengekspor lebih banyak barang ke luar negeri. Jadi lebih banyak barang yang diciptakan untuk digunakan di luar negeri. Kelapa sawit juga begitu, karet juga begitu. Misalnya orang mengekspor udang juga begitu, dia menjadi memperluas pasar dari barang-barang yang ada di dalam negeri akibat dari usaha untuk mengekspornya ke luar negeri. Jadi itu soalnya, itu saya anggap jawaban yang sangat baik. Oke, terima kasih. Yang keenam, tadi sudah dijawab di sini, ada 3 kebijakan, fiskal, moneter, dan saya tambahkan lagi kebijakan segi penawaran. Apa maksudnya kebijakan segi penawaran? Jadi supply side policy itu kira-kira apa? Kalau di Amerika maksudnya mengurangi pajak pendapatan perusahaan. Jadi kalau pajak pendapatan perusahaan itu berkurang, maka pengusaha-pengusaha menjadi bersemangat untuk memproduksi, menginvestasi, dan sebagainya. Jadi ini yang dinamakan supply side policy. Jadi kalau yang dua lagi, fiskal misalnya, itu pada dasarnya menambah perbelanjaan pemerintah. Dengan kenaikan perbelanjaan pemerintah, perbelanjaan masyarakat bertambah. Monetary policy, macam mana bentuk monetary policy? Kebijakan moneter macam mana bentuknya? Anggap saja untuk mengatasi, untuk menambah kesempatan kerja. Bagaimana kebijakan? Cek. ISLN sudah belajar. Kurva ISLN sudah belajar. Sudah. Kalau gitu harus bisa jawab pertanyaan saya. Kalau misalnya pemerintah mengurangi suku bunga, apa yang terjadi? Pemerintah mengurangi suku bunga. Itu kan kebijakan moneter. Atau menambah penawaran uang. Apa efeknya di dalam ISLN?
Nah, jadi kalau misalnya pemerintah mengurangi suku bunga, investasi akan naik. Ya, kalau investasi naik, akhirnya LM bergerak, IS bergerak ke sebelah kanan. Jadi keseimbangan ISRM berada di sebelah ke kanan, maka output naik dalam suku bunga yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Oke, yang jadi kita sudah tahu fiskal, moneter, dan supply side policy. Sekarang kita ke pertanyaan yang berikut. Tadi dari sini ya jawabnya ya. Tadi tadi ya. Tadi ada kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, pengangguran, kurangnya infrastruktur, kemudian pendidikan dan kesehatan. Iya. Jadi pada hakikatnya sebetulnya kalau ditanya apakah masalah pokok dalam pembangunan, banyak sekali masalahnya ya, bukan itu saja. Rumit masalahnya. Jadi itu sebabnya kita mesti belajar ekonomi pembangunan untuk melihat pertama kerumitan dari masalah itu dan kemudian memikirkan apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Dan itu saya nggak bisa cakap 5 menit di sini. Satu semester pun belum siap untuk bicarakan masalah itu. Betul, Bu? Jadi kita teruskan. Iya. Saya rasa dari sini juga, dan itu betul. Jadi saya silakan lagi untuk mengulangi bagian terlupa. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi sendiri itu rumusnya PDB real tahun ini dikurangi PDB real tahun lalu dibagi PDB real tahun lalu dikali 100%. Kalau untuk menghitung pendapatan per kapita itu dilakukan dengan membagi total PDB dibagi jumlah penduduk. Oke, ada perbaikan sedikit. PDB-nya harga current price atau fixed price? Atau harga current. Sekarang saya contoh ya, dengan gunakan angka yang sederhana. Pada tahun pertama PDB-nya 1.000. Pada tahun kedua PDB-nya 1.100. Berapa pertumbuhan ekonomi? 1.100 kurang 1.000 bagi 0,1%. Bukan, 0,1 berarti 10%. 100. Kan 100 per 1.000. Jadi 0,1, tapi 0,1 itu bukan persen. Jadi itu 10%. 100%. Hah? 10%, kalau 0,1 Oh, iya, 10% ya. Tapi ada kesalahan. Apa yang salah di situ? Misalnya dari PDB tahun yang lalu 1.000. Tahun berikutnya 1.100. Inflasi 5%. Berapa kenaikan PDB? Bukan 10. Yang berikutnya harus dikurangi inflasi dulu. Jadi misalnya karena inflasi 5%, secara kasar PDB realnya bukan 1.100 tapi 1.050. Jadi kenaikannya bukan 10% tapi 5%. Boleh saya ikuti apa yang saya katakan? Sekali lagi ya saya ulangi ya. Kalau PDB 100 sekarang, tahun depan menjadi 100. PDB sekarang 1.000. Tahun depan menjadi 1.100, betul? Tapi di antara tahun ini kenaikan harga ada 5%. Jadi 1.100 itu pada harga berikutnya
sudah ada inflasi 5%. Jadi real tahun berikutnya cuma 1050. Maka pertumbuhan ekonomi 50 bagi 1000 5% saja. Jadi harus dibandingkan PDB real tahun ini dengan PDB real tahun berikutnya, baru dibagi PDB real tahun sebelumnya. Jadi kalau hanya angkanya saja nanti bisa sampai 10-20%, tapi sebagian daripadanya karena inflasi. Ya, itu perbaikannya begitu. 9. Saya rasa ini banyak sekali yang sudah diketahui, dirasakan sehari-hari, saya tak perlu terangkan. Banyak ceritanya. Kemudian yang 10 juga sama sudah dirasakan sehari-hari. Saya pikir segala macam jawaban boleh diceritakan, dan itu merupakan hal yang bisa dirasakan sehari-hari, juga merupakan hal yang benar. Begitu saja, Bu. Komentar. Ada lagi yang Ibu mau tambahkan, silakan. Mungkin justru mau tanya, Prof, boleh nggak satu? Ya, saya mau bertanya tentang pertumbuhan penduduk. Indonesia ini kan mendekati replacement rate ya, jadi udah turun fertility rate-nya. Menurut Profesor, apakah kondisi tersebut masih positif, tapi sudah turun? Iya. Positif masih oke. Yang kedua, yang sebetulnya lebih serius masalahnya adalah yang dinamakan penduduk yang semakin tua. Ya, dan Indonesia sudah memasuki masa itu kan, Prof? 20%. Rasanya masih, kalau dilihat daripada mahasiswa yang masih begitu banyak di universitas, saya rasa belum mencapai masa itu. Ya. Ya, tapi itu saya rasa nggak begitu serius karena sebetulnya masih banyak pengangguran, jauh lebih banyak. Ya, pengangguran muda masih sangat banyak. Jadi untuk sementara dalam satu generasi masih saya rasa oke. Yang menjadi persoalan di negara barat, sejak dulu mereka birth rate-nya itu 0, sehingga akhirnya penduduk tambah tua. Yang baby booming itu di tahun 60-an, ini sekarang sudah menjadi tua. Sampai awal daripada abad ke-21 Indonesia belum menghadapi masalah itu. Jadi masih bisa mundur kira-kira 20-30 tahun untuk menghadapi masalah yang sama. Rasa saya begitu. Iya, justru sebetulnya yang persoalan bukan persoalan di game competition, tapi bagaimana menyediakan pekerjaan kepada orang-orang yang begitu banyak. Ya, youth unemployment, yang pengangguran muda juga masalah juga ya di kita. Berkembang, mengurangi employment. Kalau dulu mau beli nasi padang mesti pergi ke sana dengan naik beca, dengan naik taksi. Sekarang telepon aja nasi padang sampai rumah. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu mengurangi employment. Padahal itu teknologi kan, Prof. Kemajuan teknologi itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi kan. Tapi mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang bersangkutan ini. Ya. Tapi employment-nya nggak bertambah sebanyak seperti yang diharapkan. Jadi menurut Profesor, apakah ada sektor? Apakah ada sektor khusus yang perlu dikembangkan, Prof, untuk Dari kenyataan ini sebetulnya dia menciptakan sektor pengangkutan tambah lebar karena harus diantarkan dari toko ke rumah. Jadi ini bertambah lebar, dan di samping itu sebetulnya yang paling penting adalah UKM yang menghasilkan barang-barang industri kecil itu, dan termasuk juga industri pertanian dan aquaculture itu perlu dikembangkan.
Jadi kita sekarang tidak bisa pergi ke sektor industri modern. Justru di sektor industri non formal itu menjadi bertambah penting dalam pertumbuhan berikutnya. Termasuk sektor pertanian dan non formal di sektor jasa. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya. Ini kira-kira masih ada pertanyaan tidak dari adik-adik? Tidak, sudah siap mengakhiri mereka Prof. Apakah mau ada penambahan lagi? Nggih. Sudah senang dengan apa yang dilakukan sore ini. Semua bersemangat untuk menjawab pertanyaan yang sulit. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Baiklah, berarti kita sudah sampai pada penghujung acara, yaitu penutupan ya. Sebelumnya akan ada penyerahan vendor kenang-kenangan untuk Prof. Sardono Sukirno, tapi saya akan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Prof dan tim. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Kita belajar lebih banyak, belajar mungkin yang selama ini belum dapat di kelas ya, belum sempat saya sampaikan, ada sudut pandang baru yang kalian pahami. Dan juga terima kasih untuk para peserta atas interaksinya, cukup bagus, sangat diapresiasi. Oke, sekarang kita akan menutup dulu, kemudian acara penyerahan vendor ya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi lain waktu. Nanti Prof dan tim sehat-sehat melanjutkan perjalanan hingga ke negara asal ya, atau ke Malaysia. Sebenarnya negara tetap Indonesia. Oke, Jakarta dulu. Baik. Oh iya, baik, kita akhiri. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.